Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim, para kiai, para santri yang hormati, pengurus takmir mushola Anur kang hormati ugi sedaya warga RT 7 RW 5 Gedawan Cita Senesa kang hormati jamaah mushola Anur yang dirahmati Allah SWT. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk melanjutkan kajian menjelang buka ini, yang mana pada sore hari ini kita masih sama dengan bab yang kemarin, yaitu bab kehidupan di hari kiamat, pertemuan yang keempat nih Pak. Pertemuan keempat. Saya tadi juga sempat bingung, ini sebenarnya saya diliburkan apa tidak? Masa nggak diberi kabar kalau saya lihat ada pertemuan di sana, saya libur apa tidak? Ini kok di sini sepi. Saya coba tanya Pak Dwi, belum kebuka, siapa Pak Dwi? Alhamdulillah. Kalau begitu ini saya lanjutkan. Tidak tema baru melanjutkan Pak gitu. Tidak tema baru Pak, melanjutkan yang kemarin gitu. Kehidupan dari kiamat, yang mana kemarin sudah membahas tentang saat di pada mahsyar itu umat manusia berbondong-bondong berusaha mencari pertolongan, mencari perlindungan, cari syafaat. Pertama minta pada Nabi Adam alaihissalam, ya Nabiullah Adam, mohonkan pada Allah agar aku diberi syafaat, diberi pertolongan. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengarahkan pada sana, minta pada Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, mintakan doakan pada Allah, aku doakan pada Allah, mintakan syafaat, mintakan perlindungan dari Allah, mintakan pertolongan pada Allah. Nabi Nuh pun nggak sanggup. Nabi Nuh mengarahkan pada Nabi Ibrahim. Karena merasa aku sendiri bingung, aku sendiri takut pada Allah, aku sendiri memikirkan nasibku sendiri ini selamat apa tidak ini. Semua jawabannya begitu. Ketika Nabi Ibrahim dimintain pertolongan, ya Nabi Ibrahim, doakan pada Allah, mintakan pada Allah pertolongan, syafaat untukku. Nabi Ibrahim pun sama jawabannya, aku sendiri takut pada Allah, aku sedang memikirkan diri sendiri ini selamat apa tidak di kiamat nanti. Di harinya selamat apa enggak masuk surga neraka ini, aku sudah tidak berani minta pada Allah untuk dirimu, karena aku juga pernah berbuat salah, pernah berbohong. Sana minta pada Nabi Musa, kepada Nabi Musa sama juga jawabannya, enggak berani. Nabi Musa menolak, aku dulu juga pernah membunuh tentaranya Raja Fir'aun, aku takut jangan itu dosa bagiku membuat aku masuk neraka, aku gak berani. Sana minta Nabi Isa, versi Nabi Isa. Jadi kalau muslim pergi pun cari-cari perlindungan, minta doakan Nabi Isa, doakan pada Allah, mintakan pertolongan pada Allah agar aku diberi syafaat. Nabi Isa pun tidak sanggup memberikan syafaat, memberikan pertolongan, mendoakan, minta pada Allah, nggak sanggup Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa pun mengarahkan dengan sabdanya, tentunya berita yang akan datang ini kalau tidak dari Nabi Muhammad, dari siapa lagi? Kita tahu tentunya dari Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin dari orang biasa, ngarang, ulama, nggak mungkin. Ini berita dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa menyampaikan, jawaban Nabi Isa adalah, fayaqulu lastu hunaka innit tuhitu ana wa ummi ilahaini min dunillah. Aku dan ibuku telah diangkat oleh orang-orang sesat sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa diminta tolong, ya Isa, doakan aku, mohonkan pada Allah pertolongan bagiku, mohonkan syafaat untukku.
Jawaban Nabi Isa, aku dan ibuku telah diangkat oleh orang-orang sesat sebagai Tuhan. Jawaban Nabi Isa begitu. Dan saat ini, wa ini layu himunil yauma illa nafsi. Saat ini tidak ada sesuatu yang menjadi pemikiranku kecuali nasibku sendiri. Aku sedang mikir nasibku sendiri. Terus sekarang bagaimana menurut kalian? Menurut kalian gimana? Walakin araitum laukan ali ahadikum biuda'atun faja'alaha fi kaisin wa khatama alaiha akana jasilu ila man fil kaisi hatta yafuddal khatam fayaquluna la. Kata Nabi Isa, jika ada barang tertutup rapat tutupnya, apakah sekiranya dapat menemuinya jika tutupnya nggak dibuka? Mereka menjawab enggak. Jadi Nabi Isa memberikan pancingan pada umat waktu itu pada mahsyar, pada kaum manusia, jika ada barang yang tertutup rapat terus barang itu nggak dibuka, kira-kira bisa ditemui nggak? Tentunya jawabannya tidak. Lalu Nabi Isa melanjutkan kalimatnya, fayaqulu inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutimat bil anbiya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup semua nabi-nabi. Waqad wafal yauma waqad ghafarallahu ma taqaddama min dambi, dan ia diampuni oleh Allah. Coba kalian minta syafaat pada beliau itu. Lalu mereka datang kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jadi ini Nabi Muhammad menceritakan besok dari kiamat itu apa yang terjadi, sampai apa yang akan dikatakan Nabi Isa pada masa nanti, Nabi Muhammad ceritakan. Karena Nabi Isa sudah menunjukkan begitu, mereka datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, dan aku berkata kepada mereka, qala Rasulullah SAW, fayatini fayaqulu na'am ana laha hatta ya'dana liman yasha'u yardo. Baiklah, aku bantu kalian sampai nanti turun izin dari Allah untuk siapa yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi Nabi Muhammad diminta syafaat oleh umat manusia di pada masyarakat itu tidak langsung mohon pada Allah, nunggu izin dari Allah. Padahal ya hanya Muhammad itu yang akan diizinkan oleh Allah, tidak ada yang diizinkan selain Nabi Muhammad untuk syafaat. Tapi Nabiullah Muhammad tetap tawadhu, rendah hatinya sampai di pada masyarakat itu begitu, nunggu izin dari Allah, nanti mana yang diridhoi Allah diizinkan untuk saya bersyafaat. Begitu, tidak semuanya langsung, enggak, mana yang diberi izin Allah, dipilih-pilih Allah. Nabi Muhammad baru memberikan syafaatnya. Fayal basu masya Allah ayal basa faida ardallahu ayak dia baina khalqihi nada munadi aina Muhammad wa ummatuhu. Kemudian jika Allah akan menyelesaikan makhluknya, diserukan, disampaikan, di mana Muhammad beserta umatnya. Allah akan memanggil, di mana Muhammad beserta umatnya. Fanahnul akhirun al awalun, yakni akhirun nas hawi, akhirun nas itu dunia, wa awalahum fil hisab yaumul qiyamah. Kamilah yang terakhir di dunia, tetapi yang paling pertama hisabnya dari kiamat nanti. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang pertama diciptakan dalam bentuk Nur Muhammad, yang kemudian 2000 tahun lagi baru Nabi Adam diciptakan. Semua makhluk termasuk malaikat dan jin semuanya bertasbih memuji Allah, mengikuti tasbihnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah kiamat semua manusia mati, Nabi Muhammad yang pertama dibangkitkan dari kubur. Nabi Muhammad pernah dibangkitkan, tetapi nanti pada mahsyar dari kiamat
pertama pula dihisab di hari kiamat nanti. Kemudian berdirilah aku, kata Nabi Muhammad SAW, beserta umatku saat dipanggil Allah, mana Muhammad dan umatnya. Bangun, berdirilah aku beserta umatku, dan umat-umat itu membukakan jalan bagi kami. Terdengarlah suara. Hampir mereka itu merupakan nabi-nabi. Kemudian aku maju ke pintu surga dan mengetuknya. Setelah selesai urusan hisab, semua orang yang mendapat syafaat dari Muhammad sudah selesai, yang disyafaati Nabi sudah selesai. Kemudian dipanggil Allah, mana Nabi Muhammad dan pengikutnya dan umat-umatnya. Berdirilah semua Rasul, Nabi berdiri ikut hadir menuju ke arah pintu surga. Nabi-nabi yang sudah berdiri di samping pintu surga, ketuk pintu surga nggak dibuka di surga. Nah, setelah Nabi Muhammad yang mendekat ke pintu surga, ketuk-ketuk, ditanya dari dalam, siapa ini? Suara yang menyapa, biaqul man hada? Siapa ini? Fa'aqulu, aku menjawab, ana Muhammad Rasulullah. Aku Muhammad Rasulullah. Fayuftahu li fadkhulu. Terbukalah pintu dan masuklah aku langsung ke surga. Wa akhru li rabbi sajidan, dan aku sujud. Masuk surga langsung sujud. Wa hamadu bi mahamida lam yahmad lahu biha ahadun. Kemudian aku memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan semua manusia sebelum aku. Memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh manusia sebelum aku. Jadi kita tidak tahu seperti apa pujiannya karena belum pernah diucapkan manusia sebelum aku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama masuk surga besok adalah Nabi Muhammad SAW, baru kemudian Rasul-Rasul yang lainnya dan pengikut umat Islam yang lainnya mengikutinya. Karena Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu begitu dikabari saat masih menjadi Rasul, begitu dikabari akan adanya Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Musa juga usul pada Allah, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad ya Allah. Jadi Rasul-Rasul itu begitu mendengar kabar bahwa nanti terakhir nabinya Muhammad, diceritakan siapa itu Muhammad, Rasul-Rasul itu pengen, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad ya Allah. Tidak bisa, kamu tuh Rasul sekarang, besok urusannya besok lagi ya, tidak bisa. Pengen menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Panjenengan tidak pernah minta dijadikan umat Nabi Muhammad, beruntung banget, beruntung, alhamdulillah, perlu disyukuri jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah minta, Rasul-Rasul saya minta nggak dikabulkan untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya kalau irfa' ra'saka, Nabi Muhammad sujud terus, Allah perintahkan irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Waqul tusma' wasal tu wasfa' tu syafa', angkat kepalamu kemudian berkatalah, pasti diperhatikan, mohonlah pasti dikabulkan, berikanlah syafaatmu pasti diterima. Kemudian Rasul memberikan syafaat pada orang-orang yang hatinya terdapat keimanan atau keyakinan sekalipun hanya sebesar semut hitam. Jadi ini kabar gembira bagi orang-orang awam. Sekecil apapun iman kita, selemah apapun iman kita, selagi kita masih mengimani, masih tetap berpegang dengan Islam, akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, meskipun sebesar biji jagung atau sebesar semut hitam. Kalau pernah masuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan tidak melepaskannya hingga meninggal dunia, masih tetap beriman pada Allah, maka akan mendapat syafaatnya. Bapak Ibu saya hormati ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Waruya an Umar bin Khattab annahu dakhalal masjidah wa qabla akhbar.
yuhaddisu nas faqala lahu Umar khawafna ya Ka'ab al-Ahbar. Diceritakan dari Umar bin Khattab, suatu hari masuk masjid, ia melihat Ka'abul Akbar, Ka'ab al-Ahbar sedang menasihati banyak orang. Di sebuah masjid sedang menasihati banyak orang. Lalu Umar berkata, "Hei Ka'ab al-Akbar, nasihati kami dengan cerita yang membangkitkan rasa takut kami pada Allah. Berikan aku kabar, cerita yang membuat kami lebih takut pada Allah." Dijawab oleh Ka'ab al-Akbar, "Wallahi innallaha malaikatan qiyaman min yaumin khalaqahumullah." Bahwasanya demi Allah ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah tegak berdiri terus sampai kiamat, mulai diciptakan sampai kiamat berdiri terus, nggak pernah gerak-gerak. Ada begitu, hingga tidak pernah mengenal bungkuk, duduk, nggak pernah. Ada pula yang lainnya, malaikat yang lain diciptakan dalam keadaan sujud terus, hingga tidak pernah bangun dari sujudnya sampai kiamat, sampai ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat yang diciptakan sujud ya sujud terus. Ada yang diciptakan untuk bertasbih ya tasbih terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus begitu. Yang diciptakan ruku ya ruku terus, tidak bergerak, mengubah berdiri, berubah duduk, enggak, semuanya seperti itu. Segala puji bagimu, tiada kemampuan bagi kami melakukan ibadah sesempurna malaikat itu. Demi Allah yang jiwaku ada pada kekuasaannya. Wa haqqo ma yanbaghi laka antuk bada wala nafsi biyadih. Idza jahannama la taqrabu yaumil qiyamah laha zafirun wa syahiqun. Di hari kiamat neraka diperdekat. Ia bergemuruh dengan alunan satu suara. Saat itu tiada seorang nabi atau orang mati syahid atau orang yang sangat jujur kecuali hanya berdoa, "Ya Allah, aku mohon keselamatan hanya untuk diriku seorang." Doa terus sampai wayang sa Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai "Ya Rabbi, la as'aluka illa nafsi," aku mohon perlindungan keselamatan hanya untuk diriku sendiri. Sampai Nabi Ibrahim pun yang sa Ibrahim, Ismail, Ishak, lupa dengan putranya yang bernama Ismail dan Ishak. Apalagi kita lupa dengan anaknya, pokoknya dipikir urusan aku sendiri selamat gak, ya Allah berikan keselamatan ya Allah. Di pada masa gak sempat mikirin anak, istri, gak sempat. Nabi Ibrahim saja lupa dengan anak yang jadi nabi, Ismail, Ishak, sampai enggak mendoakan, "Ya Rob, aku adalah kasihmu Ibrahim." Di saat seperti ini, nah, ini jawaban Ka'ab al-Akbar kepada Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa Nabi Ibrahim pun lupa pada anaknya. "Ya Rob, aku adalah kasihmu Ibrahim." Saat ini enggak menyebut anak-anaknya juga disebut juga. Nah, waktu seperti ini, jika engkau punya amal sebanyak apapun amalnya, sebesar amalan 70 nabi misalkan, pasti engkau pun mengira bahwa engkau tidak selamat, memperkirakan begitu. Meskipun ibadahnya sangat kuat, sangat tekun seperti amalan 70 nabi, tetap di pada masa merasa tidak selamat, merasa khawatir, takut, merasa nggak selamat. Dan Nabi Ibrahim pun juga merasa nggak selamat. Apalagi yang lainnya, manusia-manusia yang biasa seperti kita-kita ini. Jadi pada masa itu sungguh luar biasa mengerikannya. Semuanya ketakutan pada Subhanahu wa ta'ala. "Ya Rob, ana khaliluka Ibrahim. Falau kana laka ya ibnu Khattab." Seperti tadi.
Fabaka, maka semuanya menangis saat mendengar berita dari dibacakan hadis oleh Abul Akhbar itu tadi. Hadirin yang ikut ngaji nangis semuanya. Kok kita nggak nangis? Kita hatinya terlalu keras, tidak selembut mereka. Umar bin Khattab pun lembut hatinya saat mendengar berita seperti ini pun menangis. Kemudian Umar berkata, falamma ro'a Umar dzalika qala ya Ka'bu basyirna faqala absyiru fa inna Allah ta'ala salasa mi'atan wa salasa asyrah. Hei Ka'ab, sekarang ceritakan pada kami berita yang gembira. Lalu ia mulai menceritakannya bahwasanya fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala salasa mi'atan wa salasa asyrah, 313 syariat bagi Allah. La ya'til abdu yaumil qiyamah biwahidatin minhunna ma'a kalimatil ikhlas. Bahwasanya ada 313 syariat Allah, tapi tidak ada seorang menghadap Allah dari kiamat dengan salah satu syariat tersebut, dengan catatan mengikut sertakan kalimat la ilaha illallah. Jadi apapun kondisinya, 313 macam kelompok golongan model kehidupan di dunia dibawa ke padang mahsyar. Dari 313 model kelompok, entah itu agama, keyakinan, kepercayaan, ataupun apapun lah model kehidupan di dunia, tidak ada yang masuk surga kecuali mengikut sertakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pasti masuk surga. Demi Allah, seandainya kamu tahu tentang kebesaran rahmat dari Allah, pasti kamu merasa kurang amal, karena rahmat Allah itu jauh lebih besar dibanding amal manusia. Kok bisa? Bisa toh, wong setiap satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu berarti kan rahmat Allah jauh lebih besar daripada amal manusia. Kita berangkat ke sini ngaji itu loh, ngaji satu langkah diberi satu rahmat, 10 rahmat. Langkah berikutnya ampunan 1 dosa. Langkah lagi 10 rahmat Allah. Langkah lagi 1 ampunan dosa kita. Begitu murahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Masuk surga itu karena rahmatnya, kasih sayang Allah. Karena amal kita nggak jadi andalkan, sangat terlalu kecil amal kita itu. Yang sangat besar adalah rahmatnya Allah. Maka pesan Allah di Al-Quran, wala ta'asu mirahillah, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Selalu berharaplah pada rahmat kasih sayang Allah SWT, karena rahmat Allah sangatlah besar. Ya akhi sta'id limisli hadzal yaum bil a'mali sholihah wal ijtinabi anil ma'asi. Oleh karena itu, wahai saudaraku, siapkanlah dirimu dengan amal solih dan menjauhi maksiat. Jauhi maksiat. Fa innaka an qaribin tu'ayinu yaumil qiyamah wa tandamu ala ma fata min ayyamin umrika. Karena tiada lagi hari kiamat akan mendatangimu. Kiamat pasti mendatangi kamu. Kau pasti menyesal jika hidupmu sia-sia, tidak untuk beramal soleh. Ketahuilah, kematianmu itu adalah hari kiamat bagimu. Seperti yang dikatakan Muhammad bin Shu'aib, hari kiamat kalian, hari kiamat yang kalian tunggu, padahal kiamat kematianmu itulah kiamatmu. Jadi kalau pelajaran tentang kiamat itu kan ada 2 macam, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat zuhro, kematian seseorang atau sekelompok orang,
Kiamat besar, hancurnya alam semesta. Jadi kematian itu adalah sebuah kiamat, selesai sudah urusan. Wa dzukira an Alqamah ibni Qais annahu kana fi jenazah rajul faqama ala qabri falama dufina qala amma hadzal abdu faqad qamat qiyamatuhu. Ketika melihat jenazah seorang laki-laki mau dikubur, Alqamah bin Qais berkata, sungguh telah datang kiamat bagi hamba itu. Kata Alqamah bin Qais, sungguh telah datang kiamat bagi hamba itu. Yang mau dikubur itu berarti sudah kiamat baginya. Karena kalau orang itu sudah mati, dia akan melihat ditampakkan oleh Allah urusan-urusan dari kiamat nanti. Orang-orang yang beriman, yang tidak punya iman yang langsung kena siksa, nggak sempat melihat macam-macam itu. Ditampakkan pula gambaran-gambaran surga seperti ini, gambaran neraka ditampakkan pada orang-orang yang beriman. Melihat malaikat juga kalau sudah meninggal. Sekarang masih hidup nggak pernah lihat malaikat. Pada meninggal ditampak melihat malaikat Israel datang menghampiri. Selain Israel ada juga malaikat yang datang membawakan kain kafan, ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam bagi orang-orang yang nggak beriman, yang putih bagi orang yang beriman. Ada pula malaikat yang membawakan minyak wangi bagi yang beriman. Jadi ditampakkan setelah masuk alam kubur ketemu pula dengan malaikat Mungkar Nakir. Yang banyak dosa ketemu pula dengan Zabaniyah, tukang siksa di alam kubur. Jadi itu banyak malaikat karena sudah mati itu dia melihat banyak malaikat. Masih hidup seperti ini nggak pernah lihat malaikat. Ditampakkan pula hasil amal ibadah di waktu di dunia. Selesai urusan dengan Mungkar Nakir, datang laki-laki tampan, ganteng, bersih, murah senyum, berkenalan. Siapa kamu? Saya amalmu waktu di dunia dulu. Sebaliknya yang tidak baik ya didatangi yang hitam kelam, wajahnya hitam, baunya busuk, menakutkan. Ditanya siapa kamu? Aku juga amal perbuatanmu dulu waktu di dunia, kejahatanmu dulu waktu di dunia. Jadi ketemu dengan amal perbuatannya saat di alam kubur. Orang sampai akhirnya akan diterima oleh Allah atau diampuni dosanya. Ya, tentunya idaman kita adalah menjadi orang yang diterima amalnya dan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Qala Bakrin al-Wasyat wal-Wasiti ad-duwalu salasun. Kata Abu Bakar al-Wasiti, keuntungan yang sangat besar dalam tiga fase keuntungan besarnya. Apa itu? Fa'amma daulatul hayati fa'innahu ya'ishu fi ta'atillah ta'ala. Tiga fase itu, yang pertama keuntungan dalam fase hidup, yaitu jika sepanjang hidupnya dibuat ibadah atau taat kepada Allah, untuk takwa pada Allah SWT, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Itu fase pertama, keuntungan yang pertama. Fase kedua menurut Abu Bakar al-Wasti, wa amad daulatu sahihah tu fadaulatu yaumal qiyamah al-busyra. Fase yang kedua, wa amad daulatul indal maut bi an takhruja ruhuhu ma'a syahadati an la ilaha illallah. Keuntungan fase yang kedua yaitu dalam ketika mati, jika matinya tetap berpegang kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu keuntungan yang kedua, karena mangkola akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya kok la ilaha illallah, ya bakal masuk surga, meskipun harus dicuci dulu di neraka, tapi ada harapan masuk surga. Fase yang ketiga, keberuntungan yang ketiga, yaitu
amat daulatus sahihah fa daulatu yaumal qiyamal busyra yaumil qiyamatil busyra fahina yakhruju min qabrihi ya'tihil basyiru bil jannah. Jika bangkit dari kubur mendengar informasi atau berita bahwa surga disediakan untukmu, nah itu keuntungan yang terakhir, yang ketiga. Itu tentunya menjadi hal yang dirindukan kita. Semoga kita termasuk orang yang mendapat 3 fase yang menguntungkan ini. Dan mudah-mudahan kita terlalu berusaha menjaga agar kita selalu istiqomah dalam ibadah, selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman, menjaga takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap memegang teguh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Wa dzikra an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, diceritakan oleh Yahya bin Mu'ad ketika di dalam majelis dibacakan ayat yang artinya surah Maryam 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Surah Maryam 85 dan 86. Di hari kiamat kami himpun orang yang takwa kepada Tuhan pemurah sebagai urusan terhormat. Ini surah Maryam 85. Sedangkan orang-orang durhaka kami halau ke jahanam dengan keadaan sangat haus. Surah Maryam ayat 86. Faqala ayyuhan nas mahlan mahlan, tenanglah manusia, tenang. Hodan tuh syaruna ilal mauqif, kelak kamu berdinding menghadap Tuhannya. Hasron hasron, satu persatu. Watatuna minal atrafi faujan faujan. Kemudian diperiksa secara detail dan rinci. Nih check up paling detail, lebih rinci daripada check up pemeriksaan di dunia maupun di kemiliteran maupun di imigrasi. Ini lebih detail pemeriksaannya, check upnya lebih, ya Allah, parah nih. Ketika di padang mahsyar nanti, ya Allah, menahan emosi. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya paring selamat ya Allah, paring sehat sedaya. Rasanya hati ini penuh dosa, selamat nyuwune selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari api neraka ya Allah. Kadang nggak kuat hati saya nggak kuat menceritakan, membaca tuh ini membaca tadi nggak kuat hatinya. Astagfirullahaladzim. Monggo kita lanjutkan zikir bareng zikir. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun pada Allah. Kami semuanya mohon minta ridhonya Allah dan minta dimasukkan surganya Allah serta dihindarkan dari siksa api neraka. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau ya Allah afun maha pengampun yang mampu murah tuhibbul afwa ampuni kami semuanya Allah yang maha pengampun yang maha pemurah ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Monggo sampun pancinipun maghrib kita tutup kanthi maos wal asri lan penutup majelis sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan salah dari saya mohon maaf. Alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.